Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita menyadari bahwa kita mengarungi dunia ini yang siap untuk diterpa angin gelombang kehidupan. Namun kita harus yakin dan percaya Tuhan Yesus ada bersama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 2 Agustus, Pekan Biasa ke-18. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, orang yang mengimani Engkau takkan Kau biarkan binasa. Semoga kami senantiasa percaya kepada Yesus Putramu dengan mengakui dan menaati sabdanya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan bahwa suatu saat perahu para murid diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
kehadiran Yesus tidak langsung mereka kenali. Bahkan mereka berteriak-teriak ketakutan karena mengira sedang melihat hantu. Itu hantu. Para murid diterpa kesulitan yang sangat besar. Dalam situasi panik, kewalahan atau bahkan kehabisan tenaga untuk mengatasi persoalan, kehadiran Tuhan Yesus yang siap menolong justru disalahpahami. Mewakili murid-muridnya, Petrus mendapat pengalaman berharga. Ia menguji kehadiran Yesus dengan minta diajak berjalan di atas air. Sejenak ia berhasil, namun nyaris tenggelam saat mulai khawatir akan angin yang menerpa dirinya. Iman Petrus belum cukup membuatnya mengandalkan Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan. Maka Petrus mengalami ketakutan. Dan ia teriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara-saudariku yang terkasih, untuk permenungan kita masing-masing, pernahkah kita mengalami kesulitan yang besar yang menjadikan kita ini kurang beriman? Lalu bagaimana Tuhan menolong kita di saat-saat mengalami kesulitan itu? Saudara-saudaraku yang terkasih, gereja sebagai umat Allah yang sedang bersiarah sering digambarkan sebagai bahtera di tengah laut. Laut dapat memberi ketenangan, namun sewaktu-waktu bisa menghantam apa saja yang ada di sekitarnya dengan gelombang yang dahsyat. Laut merupakan analogi dari dunia tempat gereja berada. Gereja hadir di dunia, namun tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus di jantung hati gereja, agar gereja tidak hanyut dan tidak tenggelam di tengah-tengah dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita menyadari bahwa kita mengarungi dunia ini yang siap untuk diterpa angin gelombang kehidupan. Namun kita harus yakin dan percaya Tuhan Yesus ada bersama kita. Tuhan Yesus siap menolong di saat kita mengalami kesulitan-kesulitan, di saat kita diterpa oleh badai gelombang kehidupan itu. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita diberi kemampuan. Tuhan, kuatkanlah iman, harapan dan kasih kami terhadap Engkau, sehingga kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berseri, berapa lagi jauhnya labuan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian.
teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir Tuhanlah, labuhan yang teduh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.